kesalahan Tuhan masih mengecewakan hati Engkau, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami mau lebih percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan hatiku percaya. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami gak perlu khawatir lagi Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan kasih buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi pandang Tuhan. Haleluya. Jaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Dengan iman percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Nyatakan syukurmu. Jangan ada yang berdiam diri lagi. Nyatakan syukurmu pada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Tak pernah tinggalkan kami. Kami mau percaya Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dengan iman, percaya kami Tuhan. Haleluya. Kau nyata dalam hidup kami, kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kau lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengubah setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya, kita mau lebih bersuka cita lagi. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab kasih Tuhan begitu besar, begitu dalamnya buat setiap kita, amin. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini. Semangat lagi buat Tuhan kita, haleluya. Begitu besar kasih
tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Na 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 na. Kita bisa katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, Betapa dalamnya, amin. betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada Seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Kita percaya kalau Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberikan sukacita baru, damai sejahtera baru buat setiap kita, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus tercurah.
hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa daripadakah. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya mau bergantian ya. Kaum pria dulu nyanyi lebih awal. Haleluya. Roh Kudus. Sebab hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Ayo kaum pria lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Sekarang giliran kaum wanita, jangan mau kalah, lebih keras lagi, lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Percaya kau Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan iman katakan, Belenggu dosa daripadakah. Mari bersorak bagi Dia. mari kita bersama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya, Memberikan sukacita buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi lebih semangat buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Yesus kita keren, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Haleluya, silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta
jemaat Tuhan saja lebih lagi katakan. Ku sembah Kau satu-satunya Allah kami. Kau satu-satunya Yesus kami. Hanya Engkau milikku Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada yang lain. Haleluya. Hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah dalam dunia. Kau tetap ada di sisi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau tetap Allah. Sekali lagi ku sembah, lebih lagi buat Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan beri buat setiap kami. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Kau dahsyat, Kau pencipta segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau Tiba saatnya Tuhan kami mau menikmati, kami mau mengenal Engkau lebih dalam melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, tuntun kami Tuhan. Untuk kami boleh kembali terkagum akan kasih-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Hamba tidak lebih baik dari jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami semua boleh memperoleh pembenaran dan dilayakan ada di tempat ini. Terima kasih, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yusak Setiawan. Hari-hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel juga, jemaat
Jerusalem Community Church di bawah pembinaan Bapak Pendeta Cheng Kim Guan di Gereja Bethel Tabernakel Bukit Moria. Ya, puji Tuhan, hari ini saya diberikan sebuah tema yang sangat baik. Sebuah judul firman Tuhan yang berjudul mempertahankan kasih mula-mula. Bicara tentang mempertahankan kasih mula-mula, ini berbicara tentang bukan sekedar memiliki kasih mula-mula, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita menjaga supaya itu tetap ada dan tetap konsisten di dalam hidup kita. Ya, mungkin saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen atau mungkin Anda punya pengalaman seperti saya, datang ke sebuah KKR, lalu di situ pulang KKR, wah kita begitu bersemangat, begitu antusias. Tapi minggu depannya, bulan depannya kita kembali loyo kembali. Yang sering disebut dengan semangat limun atau semangat soda. Tentunya hal itu tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, perjalanan kerohanian yang begitu naik turun saudara. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama satu tema tentang mempertahankan. Bagaimana supaya kasih mula-mula kepada Tuhan itu tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara perhatikan tentang kasih mula-mula ini di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberi teguran kepada jemaat yang ada di Efesus melalui hambanya yang bernama Yohanes. Bahwa mereka begitu rajin, begitu antusias tapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dari jemaat Efesus inilah kita akan belajar. Sebelum lebih jauh di slide saya tampilkan latar belakang dari kota Efesus itu seperti apa. Saudara, kota Efesus itu merupakan salah satu kota yang besar di zaman itu. Mungkin salah satu kota seperti kalau sekarang Jakarta atau Surabaya, Bandung, Semarang seperti itu Bapak Ibu. Ya, kota yang besar dan di sana merupakan pusat atau banyak sekali penyembahan terhadap berhala Dewi Artemis. Ketika Paulus melayani di Efesus, saudara, ada sebuah kerusuhan yang terjadi. Ada sebuah huru-hara yang terjadi. Yang ditimbulkan karena apa? Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menyingkirkan patung-patung yang dia punya. Bahkan Bapak Ibu, pembuat patung di sana omsetnya jadi turun. Kenapa omsetnya turun? Karena gak ada lagi orang yang mau beli patung. Karena mereka menyadari bahwa yang layak disembah itu hanya Tuhan Yesus. Jadi di sana ada kerusuhan besar ya, di sana merupakan pusat penyembahan berhala dan jemaat Efesus ini mereka bisa percaya kepada Yesus itu semua lewat pelayanan dari Rasul Paulus. Bagaimana kondisi orang percaya di sana? Kondisi orang percaya di sana mereka begitu radikal sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka begitu antusias, mereka begitu setia, nanti kita akan lihat. Sekalipun mereka harus diperhadapkan dengan penganiayaan yang begitu hebat saudara. Ya, tidak berlama-lama kita lihat saja ayatnya. Di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita mau lihat lebih jauh kondisi jemaat di Efesus lewat kitab Wahyu ini. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatkanlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Sebelumnya saya mau minta maaf saudara karena ada satu ayat yang terlewat dari slide ini. Ya, di ayat yang keempat, Wahyu 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata gini saudara.
Saya minta maaf karena ini terlewat. Di Wahyu 2 ayat yang keempat, saya bacakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi lewat hal ini kita tahu bahwa kenapa jemaat Efesus itu ditegur sama Tuhan. Kenapa jemaat Efesus itu dicela sama Tuhan. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Bukan karena mereka berhenti ibadah, bukan karena mereka berhenti melayani Tuhan, bukan karena mereka tidak punya doktrin yang benar, bukan. Mereka dicela oleh Tuhan karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Di slide saya tuliskan, lewat apa yang kita baca tadi saudara, jemaat Efesus merupakan jemaat yang bertekun dalam disiplin rohani. Doa mereka hebat, perenungan firman Tuhan saat teduh mereka lancar, pelayanan mereka wow keren. Antusias sekali dalam memuji Tuhan, dalam beribadah, dalam berkumpul. Mereka kuat dalam doktrin. Begitu ada nabi palsu datang, menyampaikan firman yang salah, jemaat Efesus tidak amin-amin saja. Jemaat Efesus katakan gini, apa yang kamu sampaikan itu salah. Yang benar tuh seperti ini. Sampai Yohanes menuliskan apa yang dia dengar dari Yesus. Bahwa ketika ada nabi palsu, didapati bahwa nabi palsu itu mereka adalah pendusta. Luar biasa ya Bapak Ibu. Bahkan gak sampai di situ. Mereka setia, mereka taat sekalipun mereka harus menderita secara badaniah. Karena nama Tuhan. Kalau saya bayangkan, mungkin gereja Efesus ini adalah gereja yang menjadi panutan dari gereja-gereja yang lain di zaman itu. Bahkan mungkin Yohanes sendiri kaget ketika mendengar Yesus mencela jemaat Efesus. Kalau saya bisa jadi Yohanes mungkin saya akan katakan gini, Tuhan bukankah jemaat di Efesus itu mereka jemaat yang rajin? Mereka jemaat yang begitu antusias, mereka adalah jemaat yang begitu bertumbuh. Gereja mereka begitu hidup, gereja mereka jadi panutan bagi gereja-gereja yang lain. Kenapa kok engkau masih mencela mereka? Yesus mencela mereka bukan karena mereka tidak tekun dalam melayani Tuhan. Yesus mencela mereka bukan karena mereka tidak mengerti tentang doktrin. Yesus menegur mereka karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Dan saudara, di slide saya katakan bahwa gereja di Efesus, kondisi gereja di Efesus itu merupakan gambaran gereja saat ini. Lebih dalam lagi, itu merupakan gambaran pribadi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya Kristus saat ini. Mungkin hari ini kita ada di gereja. Mungkin hari ini atas apa yang Efesus, yang Wahyu tuliskan tentang jemaat di Efesus kita bisa lihat. Mungkin hari ini kita tetap melayani. Mungkin hari ini kita kuat dalam doktrin. Kita pinter secara rohani. Bahkan mungkin di tengah pergumulan kita tetap setia sama Tuhan. Tapi lewat jemaat Efesus ini, mari kita sama-sama belajar. Bahwa apa yang baik di mata manusia, apa yang kuat di mata manusia, itu bisa rapuh di mata Tuhan. Gereja Efesus begitu kuat di mata manusia, begitu hebat di mata manusia. Tapi begitu rapuh di hadapan Tuhan karena kehilangan kasih mula-mula. Gereja Efesus merupakan gambaran gereja dan pribadi kita saat ini. Di mana seringkali kita menilai kecintaan kepada Allah hanya melalui aktivitas rohani, hanya melalui produktivitas rohani kita, hanya melalui rutinitas rohani kita. Ya, saya mau sedikit kesaksian. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya menyerahkan diri untuk saya melayani Tuhan, kurang lebih 10 tahun saya hidup di dalam pemberontakan. Jadi dari engkong saya itu pendeta Cheng Yuto, turunlah ke bapak saya, pendeta Cheng Kim Guan. Puji Tuhan hari ini si Cheng Celengan ini juga jadi pendeta. Enggak ya, saya enggak pakai nama Chinese ya.
Jadi ketika orang tua saya jadi gembala sidang, orang tua saya jadi hamba Tuhan, wah saya berontak saudara, saya enggak mau. Mungkin sekitar waktu saya SMA sampai kuliah semester 4, itu pemberontakan saya yang paling hebat. Yang menarik saudara, saya tuh diberi syarat oleh orang tua saya. Kalau minggu depan kamu mau bawa mobil, hari ini kamu harus antar jemput jemaat. Ibadah jam 7 pagi, saya harus berangkat jam setengah 6 dari rumah. Karena saya menjemput oma-oma yang dari jam 5 udah siap di depan gang. Jadi setengah 6 saya harus jemput. Oke, siap. Apa yang terjadi saudara? Begitu di mobil, oma itu bilang, aduh Yusak puji Tuhan. Yusak ini anak yang baik, aduh pasti engkong, papi senang sekali punya anak seperti Yusak. Melayani Tuhan, cinta Tuhan, luar biasa ini anak muda jarang yang cinta Tuhan. Oma lihat di depan rumah oma kos-kosan, aduh anak muda kalau Sabtu itu pulangnya subuh, minggu subuh. Kalau minggu itu minggu sore, minggu siang baru keluar, baru bangun tidur. Yusak mah dari pagi ya udah jemput-jemput, udah melayani Tuhan. Iya oma, terima kasih. Tahu gak Bapak Ibu? Di dalam hati saya bilang gini, iya ini hiji teu nyaho. Iya ini hiji teu nyaho ya. Saya karek balik jam 4 subuh, karek sadar ti mabok jam 5 subuh, setengah genep geus jalan deui. Jadi singer Bapak Ibu di sini. Wah, soraklah haleluya. Begitu selesai, aduh Yusak suaranya meni bagus, kamu juga penyanyi. Aduh, Tuhan berkati ya Yusak. Anak-anak sekolah minggu diantar jemput, Koko terima kasih, mami papinya, aduh Yusak terima kasih ya, ini doain, ini anak tante, anak om supaya nanti kalau udah gede melayani Tuhan seperti Yusak jero hate, ente teu nyaho. Kalau Anda tahu, Anda tidak akan mau anakmu seperti saya. Kenapa? Ya itu tadi Bapak Ibu, setengah 6 jemput-jemput, jam 5 subuh baru sadar dari mabok. Jam 4 subuh sampai parkiran rumah, gak berani masuk. Cuci muka di keran, masuk ke rumah. Kan orang tua udah gak sempat marahin karena mau ibadah kan. Masuk kamar mandi, berangkat deh. Pakai dasi, pakai jas. Wah gagah. Gerejawi sekali. Di sini kita bisa belajar. Saya lewat kesaksian tadi. Melayani Tuhan. Tapi bukan karena hati saya mengasihi Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan. Tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Karena ada maunya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula tidak mungkin tidak melayani Tuhan. Di slide saya tuliskan, selain motivasi kasih kepada Allah, maka semua hal baik yang kita lakukan, semua hal rohani yang kita lakukan, sebetulnya bertujuan untuk keamanan diri kita sendiri dan itu bukan melayani Allah. Maaf saya harus katakan ini. Ketika kita melakukan sesuatu pelayanan, iring Tuhan. Aduh kalau aku undur aku malu, pasti disengsirikeun ku tetangga. Tuh matakna tong setia-setia teuing. Tumbang kan akhirnya, aduh saya malu. Ketika kita merasakan itu, kita sedang mengikut Tuhan supaya diri kita tidak malu. Apakah itu melayani Allah? Tidak. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon pernah berkata gini, gereja kehilangan alasan sebagai gereja atau identitasnya ketika ia tidak lagi mengasihi Allah dengan hatinya atau kasihnya sudah begitu dingin. Kehilangan kasih, kehilangan segalanya. Hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih yang pertama? Bagaimana sih supaya kasih mula-mula itu dapat selalu bergelora di dalam hati kita? Bagaimana kasih mula-mula itu dapat terus ada di dalam kehidupan kita setiap hari? Ada satu rumus kasih yang Yesus ajarkan. Yohanes tulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Slide tetap tampilkan ini, saudara renungkan baik-baik ayat ini. Kata kuncinya, ini adalah rumus yang Allah berikan, yang Yesus berikan untuk kita dapat mengasihi. Baik mengasihi sesama, begitu juga dengan kita mengasihi Tuhan. Kuncinya ada di sini. Kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kita yang mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Baru setelah itu saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan. Saya ulangi. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Baru setelah itu kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara, seringkali kita memandang bahwa mengasihi Tuhan itu merupakan bagian kita yang harus kita lakukan. Aku harus mengasihi Tuhan, aku harus mengasihi Tuhan. Wah, segala cara dipaksain. Tapi yang namanya hati yang keras, ketika itu dipaksakan, maka itu akan menimbulkan kekecewaan. Maka dari itu Yohanes bilang gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apa maksudnya? Di slide saya tuliskan. Kasih mula-mula kita kepada Allah itu merupakan buah, katakan buah. Buah dari merenungkan kesempurnaan kasih Allah kepada saya dan saudara. Jadi tanpa merenungkan kesempurnaan kasih Allah, tanpa kita menyadari betapa kita dikasih oleh Allah begitu sempurna, begitu dahsyat, kita nggak akan pernah mau mengasihi Allah. Karena Allah tidak terlihat. Dan nature kita adalah nature dosa. Dosa itu adalah bicara tentang kita berontak terhadap Allah, kita menolak Allah, kita nggak mau Tuhan-Tuhanan. Bahkan kita merasa, aku tidak perlu pengorbanan Yesus. Kita merendahkan apa yang Allah perbuat. Kunci kita bisa mengasihi Allah dengan kasih yang terus on fire adalah terus mengingat bagaimana Allah telah mengasihi kita. Efesus 1 ayat 16 sampai 18. Ya, ketika Yohanes mendengar bahwa jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula, berapa tahun sebelumnya ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus kasih nasihat kepada jemaat di Efesus. Nasihatnya gini, aku pun tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, ternyata Paulus tidak mendoakan supaya orang Efesus ini keluar dari masalah. Ternyata jemaat di Efesus tidak didoakan supaya mereka itu tidak lagi diganggu kerohanian mereka oleh orang-orang yang menekan mereka. No. Yang Paulus doakan apa? Tuhan kasih jemaat Efesus roh hikmat, roh wahyu untuk apa? Untuk mengenal Engkau dengan benar. Buka mata hati mereka supaya mata hati mereka itu jadi terang. Sehingga mereka bisa lihat betapa besar kasih, betapa indah kekayaan, kemuliaan yang Allah berikan untuk kita orang-orang percaya. Itu doa Paulus. Dan kita mau lihat lebih jauh tentang doa Paulus ini. Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Sudah berapa lama kita jadi pengikut Kristus? Masihkah kita bangga memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus? Atau kita rasa Yesus sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain? Saya pernah ada di fase ini. Sangat tidak enak. Saya pernah di fase melihat kayaknya Tuhannya Kristen sama Tuhan yang lain sama aja. Terus kenapa gue harus jadi pendeta? Kenapa saya harus jadi pendeta? Tapi puji Tuhan, mata hati saya diterangkan, mata hati saya dicelikan. Sehingga saya bisa melihat apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara, saya mau katakan, Anda dan saya di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang kaya. Kenapa orang-orang yang kaya? Karena yang diberikan oleh Bapa di sorga adalah anaknya, bukan emas. Bukan malaikat yang di sorga. Jadi kalau saudara renungkan, apa sih yang paling berharga di sorga? Apa yang paling berharga di sorga? Emas kah?
Di dunia emas begitu berharga, betul ya? Apa yang paling berharga di sorga? Ada yang lebih berharga dari emas, dari batu mulia. Yang lebih berharga dari itu semua adalah Yesus, anaknya sendiri. Kita mau lihat. Poin yang kedua. Seperti apa sih kekayaan kemuliaan Allah? Tadi poin yang pertama, bagaimana kita supaya bisa punya kasih mula-mula yang terus hidup kepada Tuhan. Renungkan kekayaan itu. Seperti apa sih kekayaannya, kita lihat. Efesus 1 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wow! Di situ dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga. Ini merujuk kepada gini loh, segala yang terbaik, segala yang paling baik, yang terbaik dari sorga dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita orang-orang yang berdosa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo. Saudara, kalau hari ini Anda tidak memperoleh apa yang Anda inginkan, jangan kecil hati. Karena sesungguhnya Anda dan saya sudah diberikan yang terbaik. Bukan terbaik di dunia, terbaik di sorga. Sudah diberikan bagi kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita mau lihat kekayaan kemuliaan Allah itu begitu indahnya, itu seperti apa. Efesus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan tulis gini. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan bagian ini. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow. Mari kita menyelam. Melihat ayat ini lebih dalam. Di sini dikatakan gini. Supaya Tuhan telah memilih kita, di dalam Yesus Tuhan telah memilih kita. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah yang kudus. Ini satu kondisi, satu pemberian yang sangat indah, saudara. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang najis, kita yang kotor dijadikan kudus. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang bercela dijadikan tidak bercela di hadapan Allah Bapa yang kudus. Mari kita renungkan hidup kita. Berapa kali kita komitmen untuk tidak melakukan ini dan itu yang menduka citakan hati Tuhan? Berapa kali kita langgar komitmen kita? Bahkan mungkin hari ini kita udah capek komitmen sama Tuhan. Karena kita tahu kita selalu jatuh. Saudara, mic ini bisa ada di tangan saya, di hadapan mulut saya. Karena ada tangan yang kuat yang menopang mic ini. Apa yang terjadi ketika saya lepas? Gak usah dicoba ya. Ngebeleduk Bapak Ibu. Jatuh. Dung. Rewas. Tahu enggak? Ada gaya gravitasi yang kuat. Yang kalau saya lepas tangan saya ini mic bisa jatuh. Betul ya? Bapak Ibu tahukah? Di dalam hati kita ada gaya gravitasi yang begitu hebat. Namanya dosa. Gaya gravitasi itulah yang selalu membuat kita jatuh, gagal dalam melakukan firman Tuhan. Kita enggak akan pernah bisa jadi orang kudus. Tapi hanya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang najis dijadikan kudus di hadapan Allah yang kudus. Di slide saya tuliskan. 2 slide ke depan mungkin. Bro. Kebobrokan kita dilimpahkan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus dilimpahkan kepada kita. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia menderita bukan karena dosanya. Ketika Yesus ada di kayu salib, Paulus katakan gini, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Dia yang bersih, dia yang bersih, dia yang kudus, dia yang sempurna dijadikan kotor, dijadikan najis. Bukan karena dosanya, tapi karena dia menyerap semua dosa dunia termasuk dosa Anda dan dosa saya. Dan ketika dosa kita terserap kepada dia, barang siapa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebenaran yang ada di dalam diri Kristus diberikan, dilimpahkan kepada kita.
Saya izin pinjam kertas ini ya. Bapak Ibu, mic ini yang Bapak Ibu lihat warnanya apa? Hitam. Bayangkan kertas ini besar. Lalu saya tutup mic ini. Yang Bapak Ibu lihat ininya hitam, tapi bayangkan ini besar. Kain putih atau kertas putih yang lebih besar dari mic ini. Menutup mic yang warna hitam ini. Akhirnya Bapak Ibu lihat warna apa? Putih. Bukan karena mic ini yang jadi putih. Tapi karena ada satu kertas, ada satu bidang yang lebih besar. Yang menutup mic ini sehingga yang hitam jadi terlihat putih. Kita yang berdosa didekap. Kita yang kotor, yang najis dipeluk, diselimuti oleh darah Kristus. Itulah alasan kenapa Paulus katakan bahwa kita yang bercela dijadikan tidak bercela, kita yang najis dijadikan kudus di hadapan Allah. Bukan karena kita melakukan ketaatan, tapi semata-mata karena pengorbanan Kristus jauh lebih besar dari keberdosaan kita. Yang pertama, kita lihat. Melalui pengorbanan Kristus, kita yang najis menjadi kudus. Kita lanjut. Efesus 1 ayat yang kelima. Kekayaan apa lagi? Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa saudara? 1, 2, 3. Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow. Poin yang kedua bagian B. Kekayaan itu bicara tentang apa? Melalui pengorbanan Yesus. Kita yang adalah seteru Allah diubah menjadi anak-anak Allah. Wow. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aduh Bapak Ibu, kalau Vicky pimpin pujian, nyanyi lagu itu joget kabeh juga nak. Lagi gitu ya Bro Vicky, kalau pimpin pujian itu kan suaranya menggedor pintu sorga. Saudara, seneng ya kita jadi anak Allah ya. Tahukah saudara, untuk kita bisa jadi anak Allah, ada satu pribadi yang rela menanggung dosa kita dan menjadi seteru Allah. Supaya kita bisa jadi anak Allah. Pribadi itu namanya Yesus. Perenungan buat kita gini. Siapa yang rela memposisikan kita menjadi prioritas dalam hidupnya? Saya ulangi ya. Siapa di sekitar kita yang rela menjadikan kita, menempatkan diri kita sebagai prioritas di dalam hidupnya? Kalau kita mendapati ada orang di sekitar kita yang memprioritaskan kita, wah kita senangnya luar biasa. Betul ya? Tapi begitu orang terdekat kita mengesampingkan kita dan tidak menjadikan kita prioritas, begitu sakitnya. Saudara, di tengah semua kelemahan kita, lingkungan kita bisa mengesampingkan kita. Di tengah semua kebobrokan dan kegagalan kita, lingkungan kita sangat mungkin mengesampingkan kita, meninggalkan kita, memandang rendah kita. Tapi Allah dengan segala kerelaannya, Dia yang paling tahu kebobrokan, keberdosaan kita. Tapi Dialah yang paling mengasihi kita. Di tengah pengetahuan yang begitu luar biasa tentang kebobrokan kita, Dia angkat kita menjadi anaknya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Allah yang paling tahu, tapi Allah yang mengangkat kita untuk kita bisa jadi anaknya. Saudara, ingat kisah anak yang hilang. Ketika si bungsu itu sudah jatuh miskin, dia ada di kandang babi. Dia mau makan dari makanan babi itu, bukan mau makan babinya loh. Dia mau makan makanan babi, tapi dia gak boleh. Betul ya? Apa yang dia ingat? Di dalam Lukas ditulis gini. Aku teringat betapa nyamannya para pekerja di rumah Bapakku. Para pekerja loh. Aku akan berdiri dan pulang kepada Bapa
dan aku akan berkata, jadikanlah aku menjadi pekerja di rumahmu. Ingat kata-kata itu? Padahal dia adalah anak. Saking anak itu menyadari kehancuran dirinya, saking anak itu menyadari kebobrokan kelakuannya, dia sampai merasa aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi. Betul ya? Mungkin hari ini Anda merasakan hal itu. Anda sedang menanggung konsekuensi dari keberdosan yang begitu hebat dan Anda terintimidasi. Lanjut, anak yang sulung, anak yang bungsu, dia pulang ke rumah. Taunya masih jauh, bapaknya duduk. Bapaknya berdiri, bapaknya lari mendekat. Bapaknya lihat karena dia mengenal anaknya. Bapaknya lihat ada seorang yang jalan terhuyung-huyung, badannya kering sekali. Jalan mendekati dia. Bapaknya tahu itu anaknya. Bapaknya lari, bapaknya mau peluk dia. Waktu 3 meter mulai terlihat rambutnya acak-acakan. Tapi bapak itu tetap lari. 2 meter mulai terlihat tubuhnya tinggal tulang. Tapi bapak itu tetap lari. 1 meter. Bapak itu mulai melihat bajunya begitu compang-camping, kulitnya begitu kotor. Tapi bapak itu tetap lari. 1/2 meter. Sangat mungkin. Bapak itu mulai mencium bau busuk dari tubuh anaknya. Bapak itu mulai melihat tangan tubuh anaknya yang borok-borok. Yang keluar nanah begitu kotor. Tapi bapak itu tetap lari. Sampai akhirnya ketika berhadapan, bapak yang bersih rela memeluk anaknya. Bapak yang bersih rela jadi kotor karena memeluk anaknya. Bapak yang harum rela menjadi bau karena memeluk anaknya. Bapak itu siapa? Bapak itu Yesus. Anak bungsu itu siapa? Anda dan saya. Kita bisa merasa bahwa kita gak layak jadi anak Tuhan karena kita selalu gagal menyenangkan hatinya. Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa kita. Penerimaan yang begitu luar biasa, Dia berikan bagi kita. Yang pertama kita belajar, kekayaan kemuliaan Allah, kita yang najis jadi kudus. Kekayaan kemuliaan Allah, kita yang adalah seteru Allah, kita yang harusnya mendapat penghukuman, diperlakukan begitu istimewa dan menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, Efesus 1 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan kata penebusan. Saudara, penebusan itu berarti gini, orang yang menebus itu berarti dia harus berkorban untuk memperoleh sesuatu. Betul ya? Poin yang ketiga yang di sini yang saya akan bahas apa? Melalui pengorbanan Yesus kita yang tidak berharga dijadikan berharga. Lagi-lagi, lingkungan sangat menentukan keberhargaan kita dari keberhasilan kita menyenangkan mereka. Betul? Pernah merasa dibanding-bandingkan? Pernah merasa direndahkan karena Anda tidak mencapai apa yang lingkunganmu inginkan? Dan Anda merasa tidak diterima oleh lingkungan? Jika Anda merasa hal itu, saya mau katakan, Yesus yang paling tahu kebobrokanmu, kebobrokanku. Dia membeli, katakan membeli. Membeli kita dengan harga yang paling mahal. Saudara, kalau kita beli barang second, barang bekas, saya sempat ada sedikit jual beli kendaraan, mobil. Yang saya cari ketika saya beli jual beli mobil itu adalah gini. Saya mau beli mobil dengan harga yang murah tapi dengan PR yang paling sedikit. Belinya pengennya murah tapi PR-nya atau perbaikannya itu paling sedikit. Kalau Anda mau beli rumah ya, Anda lihat, oh ini PR-nya ini Anda harus benerin ini, harganya sekian. Anda kan tidak langsung, oke, jadi gitu ya. Anda akan hitung harganya sekian yang aku keluarkan, perbaikannya berapa gitu ya. Dan Anda akan sangat selektif cari yang PR-nya paling sedikit dan harganya paling murah. Saya mau katakan gini loh, itu kita lakukan. Tapi yang Yesus lakukan apa? Dia membeli kita dengan harga yang paling mahal. Yaitu dengan nyawanya sendiri, dengan kondisi PR-nya, na'udzubillah bin dzalik.
dengan kondisi PR-nya banyak banget. Ketika Yusak ditebus, ketika Yusak dibeli, hidupnya dalam pemberontakan. Dia merendahkan salib Kristus. Dia harus berubah, hatinya harus berubah. Dan itu PR yang Allah kerjakan di dalam hidup saya. Dan hidupmu. Di sini kita bisa menyadari betapa kayanya kemuliaan Allah. Dia rela membeli kita yang bobrok, yang hancur, yang bau. Dengan harga yang sangat mahal. Ketika saya kuliah di Tiranus di Cihanjuang, satu kali dosen saya bawa kita ke tempat pembuangan sampah. Saya nggak tahu apa yang akan dikerjakan dan dilakukan. Kita datang ke tempat pembuangan sampah kampus, bak sampah. Dosen saya bawa ini yang garpu yang 3 ini, apa itu namanya? Skop yang 3, bawa skop, bawa pacul. Kita semua mahasiswa dikasih itu dan dosen saya bilang gini, aduk sampah itu. Aduk sampah itu, kita semua aduk. Waktu kita aduk, belatung segini-segini Bapak Ibu terlihat. Waduh, sangat menjijikan, sangat bau. Saya udah oa-oe aja di situ. Ya. Dan dosen saya bilang gini, ambil salah satu sampah. Teman saya semua ambil sampah. Pegangnya tuh gak gini, pegangnya tuh gini. Yang terakhir ambil sampah itu saya. Yusak ambil. Aduh Pak, saya gak kuat, ambil. Saya cari. Di antara sampah itu mana sampah kering. Ada Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau enggak saya enggak akan lulus. Ada sampah kering dan kebetulan itu kertas kado. Potongan kertas kado, bisa bayangin ya. Jadi udah kering terus bercorak. Saya ambil, hati-hati sekali supaya saya tidak menyentuh kiri kanan depan belakangnya. Saya ambil pelan-pelan dan saya angkat gini. Oke, semua udah ambil? Udah. Saya pertama ditanya, Yusak kenapa kamu ngambilnya dengan cara yang begini? Jijik Pak, bau Pak, kenapa kamu pilih itu? Ya itu yang kering Pak, saya gak mau ambil yang basah. Dosen saya cuma bilang gini, tahu gak yang Yesus lakukan? Hidup kita bobrok seperti sampah itu. Tapi yang Yesus lakukan bukan ambil gini. Dia turun dari sorga, dia pakai tubuhnya, dia raup semuanya, dia gendong semuanya. Apa yang dipandang rendah dunia, diperlakukan istimewa oleh Allah, oleh Bapa di sorga lewat Yesus Kristus. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi Anda dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara. Kekayaan kemuliaan Allah. Kita yang najis jadi kudus. Kita yang seteru Allah menjadi anak Allah. Kita yang tidak berharga dibeli dengan harga yang sangat mahal yaitu nyawanya. Dan yang terakhir. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Di dalam Dia karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Lewat pengorbanan Kristus, kita yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi bait Roh Kudus. Wow. Bapak Ibu tahu di perjanjian lama, untuk seseorang bisa masuk ruang Maha Kudus, dia harus bakar korban, dia harus kudus, dia gak boleh langgar setitik pun dari hukum Taurat. Susah sekali. Bahkan imam-imam besar banyak yang mati di dalam sana. Tapi hari ini, lewat pengorbanan Kristus, kita yang najis dijadikan kudus. Sehingga Allah mau berdiam di dalam diri kita yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus itulah kita yang tidak melihat pengorbanan Kristus, kita bisa percaya akan karyanya. Lewat Roh Kudus itulah kita ditolong untuk kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Roh Kuduslah yang membuat kita terkagum akan pengorbanan Yesus. Roh Kuduslah yang membuat hati kita menjadi rela dan sanggup untuk melakukan kehendak Allah sekalipun itu berlawanan dengan kedagingan kita. Wow, Allah kita gak jauh. Kekayaan kita di dalam Kristus
Kita tidak hanya ditebus, kita tidak hanya dijadikan anak. Tapi di dalam perjalanan hidup kita hari ini kita disertai, kita ditopang, kita ditolong, kita dihiburkan, kita dikuatkan, kita diingatkan, kita dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Amin. Hari ini, jika Anda mengalami ketidakidealan di dalam hidup kita, dalam usaha tidak ideal, di tengah keluarga tidak ideal, saya katakan, di dalam hidupmu dan di dalam hidupku ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus tolong ingatkan aku akan karya salib Kristus yang begitu indah. Sehingga hatiku yang terluka, hatiku yang kecewa itu bisa bangkit kembali. Saudara, saya undang pemain musik. Ada seorang teman saya, dia punya anak. Dia ajak anaknya berenang. Berdua, cuman teman saya ini, ayah dari anak ini dengan anaknya. Dia ajak anaknya berenang. Ketika dia berenang, teman saya ini badannya besar, saudara ya. Teman saya ini badannya besar. Ketika teman saya ini buka baju dan sudah mengenakan pakaian renang, anaknya itu menertawakan dia. Mungkin karena lihat tubuh bapaknya itu kok lucu gitu ya, gemoy gitu. Anaknya itu ngetawain. Teman saya ini bilang gini, aduh anak saya aja menertawakan saya, kata dia. Lalu berenanglah. Teman saya ini ajak anaknya ini masuk ke kolam renang yang besar, supaya dia bisa menyembunyikan bagian tubuhnya yang baru lihat itu gitu ya. Tapi anaknya nggak mau. Anaknya minta ke kolam kecil. Akhirnya teman saya ini masuk ke kolam kecil. Ketika dia masuk ke kolam kecil, saudara, apa yang terjadi? Anaknya happy, tapi dia menyadari kok gue jadi kayak kentung ya. Pernah menyaksikan film Tuyul dan Bayul? Ya, ada kentung yang lagi tiduran di pinggirnya air. Dia rasa, oh kok kayak kentung ya. Mulai itu di dalam hatinya, aduh nak ini pemandangan bapak ini sangat tidak elok. Apa yang terjadi saudara? Gak berapa lama ada orang lain masuk ke kolam itu. Bapak ini langsung berpikir gini, aduh pasti saya diketawain nih sama orang-orang itu. Aduh saya malu. Ketika anaknya naik pindah kolam, bapak itu naik, bisa dibayangkan ya bapak ibu ya. Naik dan waduh susah payah naiknya karena berat badannya. Aduh saya pasti lucu sekali, kata teman saya. Jadi di otak dia, di hati dia tuh udah gini, orang-orang ngetawain saya, di hati dia, di otak dia tuh gini, saya pasti terlihat lucu sekali. Saya malu. Tapi tahu gak Bapak Ibu, ketika mulai terpikir hal itu di dalam diri teman saya mendengar ada yang tertawa. Yang tertawa itu anaknya. Anaknya tertawa kegirangan main di kolam. Anaknya panggil dia papi. Saat itu juga teman saya katakan, itu rasa malu saya, rasa tidak aman saya, rasa saya ditertawakan oleh pengunjung kolam yang lain, itu seakan sirna. Karena saya tahu, saya sedang quality time sama anak saya. Karena di dalam hati saya, gak apa-apa aku dipermalukan. Yang penting anakku happy. Itu yang Yesus rasakan. Ketika tangannya dipaku, sakit gak? Ketika dia difitnah, sakit gak? Ketika dia ditinggalkan, sakit gak? Sakit. Tapi rasa sakit itu terkalahkan karena kasihnya bagi Anda dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang paling terakhir, bagaimana kita selalu dapat mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa selalu mengingat kekayaan yang Dia berikan kepada kita. Next, di slide saya tuliskan ada 4 hal lewat persekutuan kita dalam doa. Doa mungkin tidak merubah kondisi yang kau doakan, tapi doa merubah hatimu yang terluka
menjadi pulih karena engkau diingatkan akan karya salib Kristus. Lewat firman Tuhan. Mungkin membaca firman Tuhan banyak-banyak itu tidak membuat kondisi atau suamimu, pasanganmu, anakmu berubah. Tapi dengan merenungkan firman Tuhan kita bisa mendapati aku dikasihi. Dan kasih itu memampukan kita melawan rasa sakit itu. Sehingga hati kita berubah. Lewat komunitas. Di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita bisa saling dikuatkan, kita bisa saling diteguhkan, kita bisa diingatkan. Apa yang sudah Yesus lakukan. Bapak Ibu di sini salib besar sekali. Jangan lihat ini hanya sebagai pajangan. Mungkin di rumahmu ada gambar salib. Itu merupakan bukti kasih Allah yang terbesar bagi Anda dan saya. Dan yang keempat, lewat apa? Sakramen. Ada 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptisan air. Lewat sakramen perjamuan kudus, kita dibawa untuk kembali mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang begitu sempurna menggantikan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Roh Kudus, tolong kami untuk kami selalu mengingat betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kami yang najis telah dikuduskan. Kami yang adalah seteru Allah dan seharusnya menanggung penghukuman. Dijadikan anak-anak Allah. Diperlakukan begitu spesial. Kami yang tidak berharga karena kebobrokan kami, karena kegagalan kami. Dibeli dengan harga yang paling mahal, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Kami yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kami. Hamba mohon, biar Roh Kudus yang menolong bicara ingatkan kami tentang besarnya kekayaan kemuliaan Allah yang Kau telah limpahkan bagi kami. Sehingga hati kami yang keras menjadi lembut, rela menjadi hidup sebagai hamba-hamba kebenaran dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam persembahan yang pertama. Saya undang Bapak Paulus untuk berdoa sebelum persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kau Allah yang telah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa mengingatkan dengan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Dan Kau memberkati juga mereka yang belum bisa memberi. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang yang bertugas. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku
Multimedia untuk pengumuman sepekan. Ada pertemuan tambahan, kami mengundang seluruh kaum wanita GBT Anugerah untuk hadir pada kebaktian kaum wanita hari Kamis tanggal 1 Agustus jam 17 ya, jam 5 sore. Tempatnya di sini GBT Anugerah Jalan Kesatriaan 31 Bandung. Kami menunggu kehadiran ibu-ibu ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita masuk ke persembahan yang kedua, saya undang yang bertugas. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan dan Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang hambanya untuk menutup ibadah kita. Puji Tuhan, ibadah yang pertama sudah selesai. Saya sebagai kepala setempat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ishak yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan.
dan firman Tuhan sangat-sangat memberkati kita ya. Bahwa betapa pentingnya kita perlu melihat diri kita apakah kasih yang mula-mula itu masih tinggal dalam hidup kita atau setiap aktivitas kita sudah berubah menjadi formalitas. Ya, hanya jalan begitu saja. Mari saudara-saudara, biar kasih mula-mula itu tetap tinggal, sehingga apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, ibadah kita lakukan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya, ini prinsip kita melayani Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Sehingga tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kalau tadi Pak Yusak kesaksiannya menarik, ya, melayani Tuhan mula-mula dulu terpaksa, ya, padahal sebelumnya tidak siap, tetapi Tuhan proses dan sekarang Pak Yusak sudah menjadi hamba Tuhan yang saya percaya dia begitu mengasihi Tuhan. Kita juga harus, saudara. Saya pribadi kita diproses, ya, dan biasanya kita diajar Tuhan apa saja yang kita bisa layani tidak dengan bersungut-sungut. Ya, Rasul Paulus katakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, dulu saya pernah akan dibunuh, saudara, karena melayani Tuhan, tapi masih hidup. Ya, mungkin saudara belum dibunuh karena dapat masalah apa, lalu kita mulai berkurang kasih. Cepat kita kembali. Ya, bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan, bisa setia, karena Tuhan lebih dulu, bukan jasa kita. Ya, kalau kita pikir jasa kita jadi sombong, saudara. Wah, saya sering bilang kalau dalam pelayanan, kalau pendeta Nathanael tidak mau setia, sorga tidak akan bangkrut. Tapi kita akan rugi karena tidak menghargai anugerah Tuhan. Ya, tapi Tuhan meminta apa saja yang kita bisa layani, tidak bersungut-sungut, tapi dengan bersyukur. Karena semua karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Ishak pelayanan pagi hari ini. Dan kita yang hadir tetap setia. Kita doakan sebentar, ada saudara kita yang sakit, Ibu Rosi dirawat di rumah sakit. Di Pastur sana, Hermina. Ya, dan doakan juga dalam waktu dekat gereja kami akan mengadakan ibadah doa secara onsite tapi juga online. Jadi dimanapun bisa mengikuti doa-doa kita. Ya, doakan untuk rencana ini dan doakan juga tetap untuk rencana pembangunan gereja kita. Pembangunan gereja yang gambarnya sedang dibuat sekarang. Biar Tuhan yang tolong selanjutnya. Demikian, mari kita berdoa saudara. Kita datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih-Nya yang kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu dan Tuhan lebih dulu mengasihi kami, hingga kami boleh dilayakan oleh karya penebusan Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak, telah dibenarkan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Ajar kami mengerti dan menghargai kasih Tuhan dalam hidup kami. Semua bukan jasa kami, tapi jasa Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih yang mula-mula tetap menyala dalam hidup kami. Sampai langkah yang terakhir kami berjumpa muka dengan Kristus, Sang Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Yusak Setiawan yang sudah melayani kami. Tuhan memakai beliau secara khusus untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, sehingga dimanapun Pak Yusak berada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bapa dalam surga kami berdoa Tuhan pagi ini bagi Ibu Rosi yang dirawat di rumah sakit Hermina Pastur. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kasih anugerah kemurahan-Mu untuk Ibu Rosi di sana. Sehingga dia boleh pulih dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin ada saudara kami juga yang sakit yang lain oleh bilur Tuhan. Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan, menjamah mereka dengan kuasa Tuhan. Yang lemah karena berbagai macam tantangan. Kuasa Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan. Engkaulah Tuhan, Roh Kudus, Parakletos, pendamping kami yang setia. Mereka yang sudah undur, mereka sudah tinggalkan Tuhan. Karena kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan bicara kepada mereka. Tuhan tegur mereka dengan kasih-Mu. Supaya mereka kembali kepada Tuhan sebelum mereka terlambat dan menyesal nanti. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara angkat tangan kananmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, keperluanmu jasmani dan rohani. Imanmu makin bertumbuh,
kasih-Mu makin bertambah kepada Tuhan. Kesetiaan-Mu, ketekunanmu makin mantap dengan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, Kami memuji kebesaran-Mu. ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin.